Ampes. Oke, baik ya. Ozan ini adalah salah satu tokoh muda di Ciburial ya. Boleh jelasin dulu dong ke Sobat PKS, Ciburial ini daerahnya gimana, dan ternyata ini adalah dekat-dekat batasnya dari Kabupaten Bandung ya? Oh iya, itu diskotik. Di sisi kota Saeutik. Sudah tahu. Beda yang diajak makan di Skyland. Oke. Nah. Kalau boleh tahu di sini biasanya masyarakatnya itu dominannya apa? Walaupun gue pasti perkebunan dan sebagainya. Nah, betul. Yang aku mau tanya nih, kalau pemuda di sini dominannya apa? Pertama, dominan anak muda di sini yaitu tentu berkarya. Ya. Kenapa? Di Karang Taruna kita punya slogan. Selagi muda berkarya, sudah tua menjadi orang kaya, matinya harus masuk surga. Wih, mantap ya. Ada karya tanaman hias. Karya tanaman hias. Betul. Ada apa lagi? Karya otomotif. Ada lagi karya lukisan dan karya-karya yang berafiliasi dengan kayu, begitu kan? Berafiliasi dengan kayu. Oke, jadi boleh dikatakan pemuda-pemuda di Ciburial ini sangat produktif ya, Zan ya? Sangat produktif. Oke. Ngomong tanaman hias nih, aku dengar ini lagi happening banget nih tanaman hias. Oh iya. Emang gimana sih kalau untuk pengelolaannya di daerah Ciburial ini, kalau pengen tahu? Pengelolaannya sangat luar biasa ya, karena sekarang Menteri Pertanian juga Pak Syahrul Limpo, kebetulan itu guru kita juga, sangat menginisiasi bisa untuk menambah perekonomian masyarakat. Nah itu juga yang menjadi sekarang anak muda itu harus menjadi penggagas-penggagasnya tentunya ya. Nah ternyata dari sebidang tanah yang saya ambil pelajari dari Pak Natsir, jangan sampai sejengkal tanah steril tidak menghasilkan. Nah, kemudian kalau kita berbicara kesuksesan, jangan sampai sedetik waktu tidak menghasilkan ilmu, pengalaman, atau pembelajaran. Nah, kembali lagi kepada tanaman, itu sudah happening sekali. Oke, biasanya tanaman hiasannya jenisnya apa aja nih? Itu berupa-rupa. Ada bunga-bungaan, kemudian ada juga tanaman hias yang tentu, kenapa tanaman hias sekarang happening? Kita ini tadi saya pernah sebutkan bahwa Indonesia itu kaya dengan apa? Masih ingat? Untayan jamrud katulistiwa, Gemah Ripah Lojenawi, untayan jamrud katulistiwa, batu dan tanaman menjadi jadi aku jadi terpesona ya, soalnya aku dengerin dia ngomong, aku lagi inget Roma Irama gitu. Roma Irama ini. Roma Irama gitu. Oke. Hamdangan tete. Oke, baik. Ini seru banget ya. Karena gini Zan, sesuai dengan perkembangan zaman dunia medsos gitu ya, orang bisa akses apapun di dunia internet gitu ya. Betul. Kalau orang pemuda gitu ya, dominannya kalau udah kenal sama dunia internet gitu ya, biasanya mereka tuh pengen cari-cari yang kerjaan lain gitu, selain dengan berhubungan dengan tanah. Tapi ini maksudnya udah melek bagaimana mereka bisa mengoptimalkan apa yang ada di samping kanan kiri mereka. Betul. Salah satunya tanaman hias. Luar biasa pemudanya. Karena apa? Barang siapa yang menguasai informasi pada saat hari ini, dialah yang akan menjadi pemenang. Pemenang ya. Itu. Menguasai informasi, menguasai dunia. Ini cocok sudah jadi pengusaha sukses ini. Oke, baik ya. Tanaman hias itu omsetnya berapa sih kalau boleh tahu? Itu sudah sampai miliaran, bahkan sekarang pemerintah juga memfokuskan ke arah sana. Tapi bisa dikatakan modalnya itu sangat minim. Ada kita bisa dikatakan kita jalan-jalan ke hutan karena kita itu dekat dengan hutan raya. Itu lumut-lumut saja itu bisa sampai dijual. Betul. Lumut-lumutnya. Karena apa? Karena di kita itu kaya akan alam dan energinya. Dan kalau misalnya dijabarkan lagi, ada Budiah nanti ahlinya. Beliau bisa membahas tentang hal tersebut. Betul. Karena bidangnya di Komisi Bidang Energi dan Sumber Daya Alam. Iya betul, dan perindustrian ya nanti ya. Perindustrian. Oke, baik. Dan aku mau nanya lagi ya, maksudnya kalau aku lihat nih, kamu udah termasuk salah satu penggiat sosmed. Udah
selebgram Ciburial, iya ya. Kalau Ciburial udah lebih sih sebenarnya. Nih, kamu boleh kasih tips deh buat anak-anak muda sobat PKS semua gitu ya. Iya. Gimana sih kita kalau udah bener-bener mau menggeluti gitu ya di dunia medsos ini, apalagi sampai mungkin ya jadi influencer. Iya. Ya, totalitas kamu kayak gimana sih, Zan? Karena pertama yang harus dihindari itu penyakit kudis, kuman, kutil, kurap, dan apa? Aduh, ini rasanya udah sembuh, Zan, aku Zan. jadi hindari penyakit kudis. Oke, kudis itu adalah kurang disiplin. Oh, kurang disiplin, emang betul ya, betul. Harus disiplin. Harus disiplin. Kemudian kuman, kurang iman. Kurang iman, duh parah banget nih. Yang ketiganya kutil, Ya. kurang teliti. Kurang teliti. Ya, yang ketiganya kurap, kurang rapi. Ini kurang kan rapi, rapi. gini ganteng gini kan. Iya, Cocok iya, nama jadi lagi. iya, oke banget ya. Semuanya kudis, Aduh. kuman, tadi kurang disiplin Begitu. emang. Ya, kalau orang Barat bilang time is money, waktu itu adalah uang. Kalau kita bilang waktu itu kayak pedang, Waktu kayak itu suatu kayak waktu akan pedang. mengingat kita. Kalau kita emang nggak bisa manage waktu itu ya. Oh iya. Terus juga tadi kurang iman. Kita juga perlu ini ya, perlu sosial teman-teman yang baik ya. Betul. Karena kan iman kita kadang ya jadi kus ya, fluktuatif gitu ya, naik turun. Terus tadi kurang teliti, harus teliti. Iya. Kemudian kurang rapi, harus rapi. Harus rapi. Oke, Begitu. gitu ya. Oke, baik-baik. Zan, kita obrolan seru banget. Iya. Oke, tapi nanti aku mau ngundang seseorang yang luar biasa banget nih, Zan nih. Iya. Ya, beliau adalah seorang perempuan yang luar biasa, hebat ya. Yang dulunya kuliahnya tuh di Jerman. Di Jerman juga. Jadi dari engineer terus ke dunia politis. Ke dunia politik ya, jadi politisi. Itu sangat hebat. sangat hebat Perempuan? ya. Betul. Emansipasi. Luar biasa itu. Betul, Harus betul diapresiasi. Iya ya, oke. Selagi kita akan bergabung dengan Ibu Diah Nurwitasari dari Komisi 7 DPR RI. Ya. Ibu Diah ini tahu nggak hobinya apa? Apa itu? Traveling. Traveling. Hobinya traveling. Mau dong Bu ya. Itu mengamalkan satu. Betul. Dan rata-rata ya orang-orang yang hobinya suka traveling itu awet muda. Awet muda. Lihat aja ya nanti Bu Diah, awet muda ya. Iya. Oke, baik. Zan, kok HP kamu bunyi terus sih, Zan? Oh iya. Aduh, orang sibuk nih sobat PKS nih. Coba. Kalau orang sibuk. Halo. Oke, beda ya. Kalau orang sibuk angkatnya agak di tengahnya ini, agak diangkat HP-nya. Oh, katanya ini as-safaru madrasatun kabiratun. Oke. Tahu artinya? Artinya saya mah cuma anak azhabu ilal madrasati. Itu jalan-jalan itu sekolah paling luas. Ada harus banyak jalan-jalan. Oh, gitu jalan-jalan. Sebentar. Apa ini? Oh, ini. Diajak apa? Diajak mancing. Ada pantun. Oh, ada pantun. Jalan-jalan bersama Budiah. Cakep. Ternyata dapat hadiah. Asik. Aku senang dengan dia. Ai. Semoga memperkuat akidah. Ya. Terima kasih Ozan, hatur nuhun, luar biasa nih Ozan ya. Kamu bisa follow IG-nya ya. Satu toko muda di Ciburia ya. Tadi dengan 4K-nya ya, kudis, kurap, putil, apa lagi tadi ya, kuman ya. Baik ke situ ya. Oke, kita akan tersambung lagi, sesaat lagi. Sosok yang luar biasa dari anggota Komisi 7 DPR RI, Diping Hajah Diah Nurwitasari MIPO. Oke, baik, dan kita sambut ini dia, Ibu dia. Datang ke Bebas. Oke, baik, Waalaikumsalam. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik ya. Baiklah. Ibu, oke. Ibu ini hobinya traveling, betul Bu? Betul. Kelihatan sih awet muda ya Bu ya. Kayaknya nggak nyambung. Gak perlu skincare kan. Kalau traveling tuh happy terus Bu. gitu. Endorfinnya dan dopaminnya naik terus Naik ya. terus, ya. Oke, Ibu sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah ya. Ibu Diah Nurwitasari hadir di tengah-tengah kita Sobat PKS. Jadi kalau mau tanya-tanya boleh banget gunain live chat kita. Ya. Bu Diah, kita ngobrol berseru aja ya. Siap. Dulu awal-awal pertama masuk jadi anggota DPR tuh gimana sih rasanya Bu? Sebetulnya bingung ya. Bingung. Bingung. Artinya kan
nggak pernah belajar ya, nggak ada sekolahannya. Oke. Dan dulunya juga nggak pernah punya pengalaman itu sebagai, kan katanya wakil rakyat. Ya. Jadi kalau yang saya ngerti ya wakil itu di mana-mana lebih rendah daripada yang diwakilinya. Iya. Kada ketua RT, wakil ketua gitu ya. Nah, jadi tentu waktu itu saya diingatkan betul sebagai wakil rakyat harus betul-betul mewakili masyarakat. Di awal-awal tuh cuma dikasih tahu, ya pokoknya tugasnya bikin bersama pemerintah, bikin peraturan, lalu atur-atur anggaran dan juga melakukan pengawasan terhadap pemerintahan gitu ya. Nah jadi begitu masuk ya langsung belajar cepet tuh kira-kira gimana sih bikin aturan itu yang supaya ada kemanfaatan buat masyarakat, nggak terlalu ribet, nggak nyusahin, tapi manfaatnya ada. Juga sama pemerintah ngatur-ngatur anggaran. Sebenarnya kalau ngatur-ngatur anggaran itu kayak di rumah. Kita kan maunya banyak, maunya banyak banget gitu ya. Tapi begitu lihat dompet, Ya. kan katanya Tolong menyesuaikan ya ketika sudah lihat dompet ya. begitu lihat dompet kan lain lagi cerita. Nah, jadi dari semua keinginan-keinginan kita itu kan harus kemudian dipilih-pilih nih prioritas dan sebagainya. Makanya jadinya kemudian nyusun anggaran dan juga mengawasi program pemerintahan. Jadi kita udah ngerencanain nih, oh jalan ini harus dibangun kapan. Misalnya di hot mix tebelnya harus 5 cm. Nah kita perlu tuh sekali-sekali cek bener nggak dibangun atau tebelnya bener nggak kira-kira lah gitu ya. Oke. Seperti itu. Kok kelihatannya kayaknya ini nggak bener, jadi kita laporkan pada pemerintah harus ditindaklanjuti temuan seperti itu. Atau jadi intinya kita mengawasi kebijakan. Kalau misalnya pemerintah katakan, oh ini ada pembagian sembako, semua masyarakat miskin misalkan gitu. Ada kalau sekarang misalnya BLT ya gitu ya, ada bantuan langsung tunai misalnya seperti itu. Tapi di lapangan ketika ketemu dengan masyarakat kita dapat banyak keluhan. Kok ada yang nggak mampu, nggak dapat, tapi yang mampu malah dapat. Nah, ini kan salah satu bentuk pengawasan. Lalu kita laporkan, panggil pemerintahnya. Ini kenapa bisa begini? Berarti datanya nggak benar nih. Ayo perbaiki datanya dan seterusnya. Nah, itu kira-kira lah beberapa pekerjaan. Jadi memang kalau dilihat anggota dewan itu kesannya kerjanya rapat dengan rapat ya, gitu. Karena memang ya di rapat itulah kita ada masa disebut dengan masa sidang, kita ketemu dengan mitra pemerintah, lalu kita ada masa di mana disebut dengan masa reses, kita bertemu dengan masyarakat. Nah, temuan, masukan dari masyarakat ini lalu kita sampaikan pada pemerintah. Dan disitulah kita berdiskusi mencari solusi dari berbagai macam permasalahan, insya Allah. Oke, dari sisi keperempuan ibu ketika masuk ya dengan berbagai jenis orang, walaupun mungkin ibu udah terbiasa gitu ya, tapi ada nggak hal yang bikin kaget banget ketika menjadi anggota DPR pertama kalinya waktu pertama? Iya, jadi kalau apa ya, ketika pertama kali jadi anggota dewan itu ya kalau disebut kaget sih. Mungkin sebenarnya nggak terlalu kaget-kaget banget dari sisi kebiasaan gitu ya, tetapi memang kita ini harus siap 24 jam. Artinya kadang-kadang masyarakat mengeluhkan permasalahannya pada kita kadang dini hari, subuh, malam gitu ya, dan kita semaksimal mungkin berusaha untuk melayani. Juga kalau misalnya rapat, kadang-kadang juga ada rapatnya sampai larut malam gitu ya, ataupun misalnya melakukan pengawasan, kita harus mau bergerak ke daerah terpencil, bertemu dengan masyarakat ya, seperti butuh penyesuaian lah, butuh penyesuaian. Lalu dengan orang yang beragam, kalau buat saya yang terutama sangat kaget itu ya mohon maaf masih terjadi sampai hari ini, asap rokok. Oke, ini menarik. Maksudnya di asap rokoknya di ruang sidang ada yang Ya seperti itu, artinya Bu? karena sangat banyak yang berdalih kalau nggak ngerokok, nggak bisa mikir gitu. Jadi akhirnya kebiasaan merokok itu banyak di antara teman-teman yang masih sangat terbiasa merokok gitu ya, sehingga ketika kita rapat ya banyak asap rokok. Buat saya itu kaget gitu karena saya memang bukan dari keluarga perokok gitu ya, dan ya lumayan mempengaruhi dari sisi kesehatan juga. Jadi istilahnya kalau ketika masuk saat itu, istilahnya mah lo mau nggak mau ya harus terima
kondisi lagi pada ngerokok gitu. Jadi Ya, maksudnya kalau kita kan kalau orang yang lumayan punya tingkat kesadaran tinggi, kalau kita udah mereka matiin tuh Bu rokoknya gitu ya. Ini mah kitanya harus nerima gitu ya. Ya kadang-kadang diingetin kalau sudah terlalu misalnya kalau di ruangan tertutup saya ingatkan, ruangannya tertutup kalau mau ngerokok di luar misalnya. Nah itu kalau buat saya pribadi termasuk yang bikin kaget itu banyak berinteraksi dengan asap rokok itu. Oke, baik. Oke, sebelum kita ke permasalahan sesuai dengan judul kita hari ini, negeriku oh negeriku nih, El mau nyampein dulu nih beberapa pertanyaan dari kaum muda. Pendapat Ibu, anggota dewan dan tidur saat rapat gimana, Bu? Sebetulnya kalau saya pribadi sejauh ini alhamdulillah rasanya nggak pernah sampai plek gitu terkatuk gitu ya di ruang dewan gitu ya. Kalau ada kejadian seperti itu karena kita ini kan mendengarkan masukan ya. Kadang-kadang yang bicara 20 orang gitu ya. Semua bicara bergiliran satu persatu. Ya mungkin ada juga yang sambil nungguin gitu ya, ngantuk gitu kan seperti itu. Terus mungkin juga karena rapat-rapat sebelumnya sudah sampai larut malam, terakhir juga ada pembahasan salah satu rancangan undang-undang yang sampai subuh rapatnya gitu ya, sehingga mungkin pada esok harinya itu masih ada ngantuk gitu ya, seperti itu. Tapi saya kira image itu mungkin hanya terjadi pada beberapa orang ya. Hanya saja ya kalau berita kan senangnya nyarinya yang unik-uniknya ya. Gitu. Jadi ada 100 orang yang serius ngikutin rapat, lalu ada satu yang dianggapnya rata-rata begitu gitu ya. Yang tertidur itulah yang disorot. Misalkan seperti itu. Oke, baik. Komentar Ibu. Jadi anggota dewan itu enak loh. Nah, gimana Bu? Hari ini saya belajar tadi istilah kalau kata orang Sunda katanya gelis gunung. Bukan gunung gelis. Bukan gunung gelis ya. Artinya apa? Kalau dari kejauhan mungkin orang ngelihatnya dalam tanda kutip kesannya enak. Karena memang misalnya ada terkait dengan protokol dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah mendalaminya dan saya melihat dengan tanggung jawabnya ya sebagai wakil rakyat, menyampaikan aspirasi masyarakat, menjaga agar pemerintahan ini berjalan dengan baik, itu sebuah amanah yang berat. Ya, artinya tidak tidak kelihatannya aja gitu ya seperti itu. Bahkan kita kan harus berkeliling, bertemu dengan masyarakat, menyapa, mendengarkan masukan gitu ya. Mendengarkan masukan itu juga tidak mudah gitu. Karena kadang-kadang kita langsung ketemu dengan masyarakat, mau ujuk-ujuk tuh ambak-ambakannya gitu ya. Ada Ibu pernah mengalami itu? Sering kalau soal seperti itu sih ya. Kebanyakannya mama atau bapak-bapak nih? Ya campur-campur lah ya, campur-campur gitu. Datang-datang tiba-tiba marah-marah, wakil rakyat gini segala macam. Kadang sih saya suka dengerin dulu gitu. Di ujung kadang-kadang saya suka tanya balik sih gitu ya. Kemarin pilih saya enggak? Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mengkritisi anggota dewan yang taruhlah ingkar janji dan lain-lain ya saya tidak menyalahkan dia marah-marahnya gitu kan. Tapi kalau dia marah-marahnya ke saya kan nggak fair ya. Gitu. Yang dia pilih siapa gitu. Jadi saya bilang marah-marahnya ke yang dipilihnya gitu ya. Tapi artinya ya itu suatu masukan lah, perbaikan supaya ke depan semua wakil rakyat itu betul-betul menyadari bahwa kinerjanya itu sangat dilihat oleh masyarakat. Dan kita juga sebagai masyarakat jangan mau ya hanya untuk 100.000 satu hari itu nyolok. Tapi kan itu untuk bertahun-tahun ya Anda mempertaruhkan gitu ya. Jadi Anda milih siapa kemarin ya untuk yang marah-marah ya. Oke, Bu Diah ya, boleh cerita dong kegiatan atau tugas-tugas di Komisi 7 tuh ngapain aja sih Bu? Komisi 7 ini mitra kerjanya ada 2 kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya, itu 2 kementerian dan 1 lembaga yaitu BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu mitra kerja dari Komisi 7. Jadi yang kami lakukan adalah tentu ya bermitra tadi ya dengan. Kalau di perindustrian ini kita membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan industri, baik itu industri makanan, farmasi, baja misalnya gitu ya, ya macam-macam lah gitu ya, jadi seperti itu, elektronik dan sebagainya. Kemudian kalau di SDM kita berbicara tentang persoalan energi nasional, kita berbicara tentang sumber daya mineral kita, pertambangan, batu bara dan lain-lain, itulah yang kita bahas bagaimana pengelolaan sumber daya mineral negeri ini
supaya kemanfaatannya tuh kembali untuk masyarakat. Gitu. Kalau dengan BRIN kita berbicara, BRIN ini kan sebuah lembaga baru yang merupakan lembaga riset ya, ya di mana kemarin-kemarin itu terjadi banyak peleburan, misalnya BPPT masuk ke sana, LAPAN masuk ke sana, lembaga antariksa masuk ke sana, termasuk yang sempat heboh terakhir. Lembaga biomolekuler Eijkman itu yang juga sedang mengembangkan vaksin untuk COVID, itu juga dilebur ke BRIN itu, saya seperti itu. Oke, ya. Oke, baik ya, buat sobat PKS yang mau tanya-tanya ke Budia, boleh banget kamu bisa tulis di live chat kita ya. Oke, Budia, ngomong-ngomong sumber daya nih Indonesia. Duh, negeriku kelapa sawitnya banyak. Apa kabar minyak goreng, Bu? Kayak gitu. Silakan, Bu. Ya, memang ini luar biasa. Kita juga sudah sangat protes berat. Terakhir juga kami mau rapat dengan Menteri Perdagangan, ada rapat gabungan karena urusan minyak goreng ini ada terkaitan juga dengan pertanian, terkait dengan Kementerian Pertanian terkait dengan produksi dari kelapa sawitnya itu sendiri, keterkaitan dengan Kementerian Perdagangan, kemudian keterkaitan juga dengan Kementerian Perindustrian. Jadi kemarin itu sudah digagas ada sebuah rapat gabungan, namun pada saatnya rapat gabungan itu diselenggarakan, Menteri Perdagangannya tidak bisa hadir. Jadi akhirnya ditunda, dibatalkan. Kenapa kita kumpulkan bareng? Karena ini menjadi satu persoalan yang cukup kompleks. Yang pertama dari sisi sumber. Artinya ketika minyak goreng ini pada umumnya di kita ini masih menggunakan berbasis kelapa sawit, berarti kan ini ada satu proses bagaimana peningkatan hasil produksi perkebunan sawit di kita. Ya. Nah, yang kedua terkait dengan perdagangan ini adalah terkait nantinya ekspor impornya gitu. Bagaimana kemudian ketika harga CPO itu di luar yang menjadi bahan baku untuk minyak kelapa sawit ini mahal secara internasional karena memang terjadi beberapa penurunan produksi. Ini bagaimana harga di dalam negeri ini jangan ikut-ikutan mahal ya, gitu kan seperti itu. Nah, yang ketiga dengan industri, karena memang dari hasil minyak kelapa sawit itu tidak semua menjadi diolah menjadi minyak goreng. Ada sebuah proses hilirisasi di mana antara lain dari produksinya itu dijadikan misalkan biosolar gitu ya, biodiesel ya seperti itu. Atau juga ada juga kan yang sekarang mulai berusaha dengan produk-produk lain dari minyak kelapa sawit. Tapi memang ini kan perlu dari kelapa banyak ya, karena untuk akan masuk ke akhirnya berkurang untuk yang minyak goreng. Tapi sejauh ini dari pantauan kami tentang minyak goreng ini ternyata ya betul ada faktor harga dan lain-lain, tapi juga kan yang sangat kami sesalkan dan kita juga mendorong untuk sikap tegas dari pemerintah itu terkait dengan penimbunan. Nah, itu Bu. Gitu ya. Jadi kata orang Sunda mah mangpang mengpeng gitu ya. Jadi di kita ini kita menenggarai ini ada permainan-permainan perdagangan gitu, sehingga tiba-tiba kelapa sawit minyak kelapa sawit ini, minyak goreng ini kemudian jadi hilang di pasaran seperti itu. Tuh ya, kadang ada yang sampai itu suami istri nggak kenal gitu ya, karena jatuhnya cuma satu ya buat keluarga ngantri gitu. Padahal itu suami gitu ya, jadi pura-pura untuk minyak goreng gitu dia bukan suami istri ya, terus ada yang dicelup juga gitu ya biar nggak dapat dua kali gitu ya, karena saking langkanya minyak goreng. Ya, yang dirugikan bukan hanya konsumen secara langsung ya, sejumlah pedagang-pedagang di pasar juga ada juga yang dirugikan gitu ya, karena mereka sudah beli minyak dalam keadaan harga minyak yang tinggi, lalu sekarang keluar peraturan harus jual minyak dengan harga yang rendah. Mereka sudah punya barang dengan harga tinggi terus harus dijual dengan harga rendah. Ini kan juga satu kerugian kepada pedagang yang kemarin sempat seperti itu. Nah, ini juga butuh solusi dari pemerintah. Dan kita ingin insya Allah di DPR ini masih sedang kita gesak gitu ya, agar pemerintah dan fungsi pemerintah itu antara lain adalah regulator ya, mengatur gitu kan. Nah, jadi kita berharap pemerintah segera mengambil tindakan yang jelas dan tegas terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini. Oke, baik. Budia, saat mau goreng tempe minyaknya nggak ada. Sekarang minyaknya saya udah dapat, tapi tempenya nggak ada. Apa kabar kedelai, Budia? Ya, ini memang problem juga di Indonesia itu ya. Jadi kebutuhan kedelai dengan kemampuan kita sendiri memproduksi kedelai itu masih jomplang. Jadi memang akhirnya
kedelai itu yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, kedelai kita itu banyak impor. Jadi kalau kita berbicara tahu tempe makanan rakyat, iya, tahu tempenya makanan rakyat, kedelainya impor. Oh, kedelainya impor gitu, Jadi ketika kedelainya impor, ya meskipun makanannya makanan rakyat, tahu dan tempe, jadi sebetulnya itu makanan impor juga. Iya, itu makanan impor. Ya, tahu tempe itu. Karena jadi akhirnya ketika kedelainya ini juga mahal ya ataupun sulit masuk ya seperti itu. Harganya juga ya sekarang tinggi. Ini memang apa namanya, kami juga sangat mendorong pemerintah tadi ya, karena fungsi pemerintah itu antara lain sebagai regulator, harusnya bisa mengantisipasi semua ini. Dan kalau bertahun-tahun ini terjadi kan berarti sebetulnya nggak ada satu langkah yang signifikan yang sudah dilakukan untuk mengatasi ini. Harusnya dari sisi pertanian gitu ya bisa diperbaiki dengan apa namanya produksi kedelai, dibantu petani-petani kita agar mampu memproduksi kedelai dengan baik gitu ya, sehingga kita juga perlahan bisa swasembada kedelai misalnya seperti itu. Oke, baik ya. Menyambung lagi Sobat PKS ya. Nih, Bu, sekarang apa-apa BPJS ya. Jual tanah harus punya BPJS ya. Saya Bu belum punya BPJS, terus sekarang ada aturan baru seperti itu. Gimana ini Bu? Wah, ini ala milenial. Gimana Bu? Oke. Betul, saya juga artinya kami fraksi PKS juga sangat mempertanyakan ya segala sesuatu dikaitkan dengan data BPJS, kewajiban dengan BPJS. Jadi sesuatu yang pada mulanya adalah sesuatu yang niatnya baik dari pemerintah dengan BPJS ini agar masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan. Dan apa namanya, kita juga saya yakin para pengguna ataupun pemilik ataupun orang yang ikut iuran BPJS sudah banyak yang merasakan manfaatnya dengan menjadi peserta BPJS itu ya. Tetapi tentu ini kan harus diikuti dengan kepastian pelayanannya dari BPJS itu sendiri. Nah, kalau sekarang jadi dipaksa segala sesuatu harus apa namanya menggunakan BPJS, sesungguhnya menurut saya ini bukan sesuatu yang pas ya gitu. Dan kita juga ini kan isunya baru banget, kita juga sama di fraksi PKS, kita juga sudah melayangkan apa namanya pertanyaan-pertanyaan gitu ya, kenapa ini sampai terjadi demikian. Kita juga akan minta di Komisi 9 ya sebagai mitra dari BPJS penjelasan dari BPJS itu sendiri kenapa sampai jadi persyaratan segala macam. Jangan sampai maksud baik tetapi kemudian cara yang dipergunakannya tidak tepat itu. Ya. Karena gini Bu, kadang sebagian orang ya kalau udah muncul kebijakan karena udah mungkin ada sisi kecewa kepada pemerintah. Jadi ada kebijakan muncul teh naon deui sih gitu ya kalau bahasa Sunda itu ya. Ya udah kesel duluan naon deui atuh ya, udah mah ngambil pencairan JHT 56 tahun pemirsa ya, JHT jadi jahat ya. Ya Aduh ini dan PKS sudah langsung protes itu ya tentang JHT itu. Betul. Jadi PKS sudah langsung mengajukan sangat keberatan karena JHT itu adalah hak pekerja ya, yang dipotong dari penghasilan mereka itu adalah hak pekerja. Jadi kalau apa namanya mereka, dan kita lihat dari data bahwa hanya sekitar sepertiganya yang dalam tanda kutip pensiun di usia 56 tahun. Yang lainnya itu adalah karena pensiun dini atau PHK diberhentikan. Nah, dana JHT itu akan menjadi sangat dibutuhkan terutama bagi mereka yang PHK untuk memulai sesuatu yang baru, dan itu kan adalah uang mereka. Nah, ketika ditahan akhirnya kan menjadi syakwa sangka. Betul. Uangnya ini mau dipakai apa? Kemudian kalau ditunda sampai umur 56 tahun, apakah nanti benar bisa dicairkan gitu ya? Nah, bagaimana kebutuhannya kan adalah sekarang. Jadi kami mendesak bahwa kemanfaatan dari JHT itu ya bisa dicairkan segera bersamaan dengan kalau pegawai itu berhenti atau diberhentikan. Oke, jadi ya kalau misalkan dengar PKS mah nolak wae, oh iya kami nolak terus untuk hal-hal yang tidak memihak masyarakat ya, segala nolak wae ya. Dulu zaman-zaman Omnibus Law ya Bu ya, PKS mah di garda terdepan pemirsa ya. Kita nolak bukan karena asal nolak, asal beda ya gitu, tetapi karena melalui kajian kita menyadari kebijakan-kebijakan itu tidak pro rakyat gitu, sehingga ketika kebijakan itu tidak pro rakyat ya wajib kita tolak gitu, wajib kita bela kepentingan masyarakat gitu.
Oke, baik ya. Kita tanya lagi, teman-teman sekalian sobat PKS yang mau nanya lagi boleh langsung aja tanya ke Budia, mumpung ada Budia. Oke, Budia, bagaimana sih cara menghadapi lawan bicara ya, anggota fraksi lain atau anggota dewan lain yang sampai nunjuk-nunjuk Budia ya, sampai nada tinggi, itu sebagai perempuan itu tipsnya harus kayak gimana ya, walaupun kami sebagai perempuan menghadapi jadi seperti itu dalam lingkungan yang sama. Ya, Pernah parah banget gak sih Budia? ya yang jelas yang pertama, memang saya sangat merasakan ya, jadi kita perlu banyak berdoa, perlu banyak zikir gitu ya. Memulai rapat dengan doa, memulai rapat dengan zikir. Sepanjang rapat juga kalau sambil dengerin orang lain, bagusnya sambil berzikir juga gitu. Kenapa? Karena salah satu hal yang kita tidak pernah tahu itu adalah apa yang ada di pikiran seseorang. Yang diekspresikan kadang-kadang bukan apa yang ada dalam pikirannya gitu. Maksudnya dia mengekspresikan sesuatu, tapi ini maksudnya apa ya gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih latar belakang yang lain gitu. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan nih dari keburukan orang terhadap kita. Jadi kita perlu punya kontrol. Nah, untuk punya kontrol itu memang tidak mudah gitu. Makanya tadi saya katakan mesti banyak berzikir tuh ya, banyak berzikir. Karena tadi kontrol tadi, bagaimana emosi itu kita kontrol dan bagaimana harus sadar betul. Kalau saya berusaha gitu. Kalau misalnya orang seperti itu berusaha memahamkan pada diri saya, ini yang bersangkutan sedang mengekspresikan apa yang menjadi pemikirannya. Sebagaimana mungkin nanti kalau begitu saya juga mengekspresikan, boleh dong gitu ya. Gitu. Jadi kita sama-sama harus saling menghargai. Harus saling menghargai bahwa itu menjaga debat pada substansi. Debat pada substansi. Tidak boleh debat pada subjektivitas personal orang, gitu ya. Tapi kita berdebat pada substansi. Selama perdebatan diskusi itu pada substansi, memang kita perlu menjaga etika ya, adab gitu ya, dan lain-lain. Jadi kalau bahasa saya juga mencoba ya, kalau misalnya nggak enak, tersinggung, ya pernah juga sih gitu ya, nggak enak, tersinggung, enak aja diginiin gitu ya, misalnya dia ngomongnya sembarangan dan sebagainya. Tapi tadi harus betul-betul tenang, sabar, jangan langsung jangan langsung dibalas gitu ya, jangan langsung dibalas atau direspon gitu ya. Kita berusaha, pokoknya jangan ambil keputusan pada saat kita emosi. Jadi harus betul-betul ya sabar aja. Tapi kalau misalnya saya juga nggak setuju, ibaratnya saya potong dia, kadang-kadang saya potong dia juga gitu. Artinya tektok berdiskusi itu biasa aja. Gitu, insya Allah. Tapi kalau beda lagi dengan perempuan. Nah, gimana nih Bu? Kan psikologi perempuan dan laki-laki beda ya. Apalagi sampai julid atau sampai mungkin berbulan-bulan jadi ketemu teh gimana gitu. Ya, kerjaan di dewan itu kadang-kadang harus membuat kita menyampingkan urusan itu gitu ya. Jadi tapi ada aja Bu ya kayak gitu ya. Ya ada. Karena ibu mah tipenya tiis-tiis wae biarin gitu. Gimana ya? Ya, jadi mungkin yang lain ada gitu ya. Tetapi memang kita tidak boleh memelihara lah ya rasa-rasa seperti itu. Jadi saya pribadi belajar untuk melihat bahwa setiap manusia itu selalu punya sisi baik. Jadi bertemu dengan siapapun, saya harus meyakini orang ini punya sisi baik. Jadi temukan sisi baik orang itu, dan kita bisa bekerja sama pada sisi baik orang itu. Gitu. Jalin hubungan sebagai manusianya, bukan sebagai anggota dewannya, tapi sebagai manusia. Menjalin hubungan kemanusiaan, nanya keluarga, perhatian kemanusiaan gitu. Nah, jadi ketika kita terjadi perbedaan pendapat pun, kadang-kadang perbedaan pendapat itu karena sikap partai. Partai misalnya PKS punya sikap A, dia mungkin sikapnya beda, tapi partainya lain lagi gitu kan. Jadi kita juga, oh ya dia sedang menjalankan tugasnya, ya biarin aja lah gitu. Jadi nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan nih ya. No pundungan sobat PKS ya. Oke, baik. Bu Dia, apa yang membedakan anggota dewan yang perempuan dari fraksi PKS dan fraksi lainnya? Apa ya? Kayaknya secara umum sih hampir sama ya. Saya pikir maksudnya hampir sama tuh begini. Saya melihat rata-rata anggota pada umumnya ya, anggota dewan dari partai manapun itu, yang terutama yang perempuan adalah mereka-mereka yang memang memiliki visi,
memiliki prinsip dalam kehidupan mereka, karena tidak mudah buat mereka sendiri juga untuk maju dalam pencalegan dan kemudian lolos ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang punya kemampuan berorganisasi dan mengemukakan pendapat, banyak yang hebat-hebat gitu ya. Dan terus terang saya juga banyak belajar dari anggota dewan perempuan dari partai lain pun, saya juga banyak belajar gitu ya. Jadi oh ternyata ini ya kelebihan dia gitu, saya belajar gitu ya. Saya belajar ada ya anggota dewan perempuan yang kalau ngomong tuh luar biasa, tertata sekali argumentasinya gitu ya, ngeritik tapi nggak ada kata-kata pedes, tapi isinya tuh sebetulnya pedas isinya gitu. Tapi cara dia mengungkapkan itu sangat runut gitu ya. Jadi saya juga oh iya bisa ya kita menegaskan satu pendapat tanpa harus gini-gini ya, oh tanpa harus kotot gitu, seperti itu. Jadi menurut saya pada umumnya saya yakin di situ ya baik gitu. Yang membedakan lain tentu bagi kita di PKS ya, bahwa kita menjadi oposisi konstruktif ya. Jadi bagi kita itu ukurannya adalah apakah kebijakan pemerintah ini memiliki kemaslahatan untuk masyarakat atau tidak. Jadi meskipun misalnya kita oposisi, tapi kalau kebijakan pemerintahnya itu bermaslahat bagi masyarakat ya kita support. Tapi kalau tidak ya kita akan tolak meskipun kita sendirian gitu ya. Jadi kita sudah beberapa kali dalam pengambilan keputusan, termasuk terakhir tuh RUU yang ibu kota negara gitu kan. Ya PKS sendirian kan nolak rancangan undang-undang IKN itu gitu ya. Itu kita sendirian. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita tetap tegas dengan pendirian kita. Ya yang membedakan lain mungkin pakaian kali ya, kadang-kadang ketahuan aja gitu ya, pasti dari PKS gitu ya, dari berpakaian gitu ya, seperti itu. Tapi yang lain ya insya Allah secara umum sopan berpakaian gitu, dan kita tidak pernah mempermasalahkan perbedaan yang pasti selalu ada. Betul. Jadi kalau kata orang Sunda mah hari PKS kan terus simaan sendiri cina udah ada aduh energi gimana gitu ya, ketahuan ya. Oke, lanjut ke pertanyaannya Bu ya. Oke, baik. Di sini juga masih ramai tim kita ngobrol. Oke, bersama Ibu Dia. Oke, luar biasa ya. Oke. Bu Dia, dulu kan di pesawat terbang ya, mungkin maksudnya di engineer ya Bu Dia. Itu emang kepikiran masuk dunia politik atau gimana Bu? Nggak kepikiran sama sekali. Nggak kepikiran. Hanya memang saya sejak remaja aktif organisasi. Jadi dari SD sampai SMA ikut pramuka gitu ya. Terus di OSIS bisa seperti itu. Jadi berorganisasi itu sudah sering lah, jadi terbiasa dengan aktivitas organisasi. Tapi ketika kuliah di luar itu kan nggak ada organisasi, jadi sebenarnya udah jauh dari organisasi. Cuma pas kemudian saya di PT IPTN waktu itu ya, ada kondisi-kondisi perusahaan yang berujung pada PHK massal dan lain-lain. Pada saat itu saya keluar, pas kemudian banyak teman-teman yang menjadi pendiri dari PKS, kemudian mengajak masuk PKS. Saya kira saat itu kesadaran saya adalah berkaca pada kejadian yang terjadi di PT IPTN atau sekarang PT Dirgantara Indonesia. Ternyata kemajuan teknologi di negeri kita ini, kemajuan penelitian di negeri kita ini tidak semata-mata karena orangnya pinter-pinter, karena ada orang pinter-pinter yang bisa memajukan teknologi. Tapi yang namanya politik itu bisa menentukan maju atau mundurnya riset ataupun perkembangan teknologi di satu negara. Jadi saya pikir politik ini perlu juga terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, jadi politikmu masuk kemana-mana ya Bu ya? Oke, jadi untuk anak muda yang sekarang ya, jangan maksudnya harus melek politik, bener-bener ya. Jangan dulu negatifnya ya kalau dengar politik ya Bu ya. Betul. Oke, Bu Dia ini kan hobinya traveling ya. Oke Bu, kalau untuk Indonesia sendiri, daerah mana yang paling Ibu sukai selama traveling? Ya walaupun bagus-bagus semua rata-rata ya. Jawa Barat pastinya ya. Saya selama di DPRD Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah berkeliling seluruh pelosok Jawa Barat. Sejak zaman jalur selatan belum jadi, itu menyusuri dari ujung Genteng sampai ke Pangandaran gitu ya, jalur selatan misalnya seperti itu. Yang berikutnya ya karena ini ya saya secara umum itu adalah Sumatera Barat gitu ya. Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Kenapa? Terkesan apa?
apa ya? Jadi kalau saya mungkin alam ya gitu, Iya. karena kebanyakannya dari alam ya gitu. Jadi dengan perjalanan di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat itu dua yang saya melihatnya selama ini lumayan cukup berkesan buat saya. Saya belum ke seluruh 34 provinsi sih kalau di Indonesia itu. Jadi memang belum bisa punya ada bandingan yang detail lah ya di. Oke, kalau boleh tahu dulu cita-citanya apa sih Bu? Cita-cita dulu apa? Kalau kata ibu saya gitu dulu lagi kecil banget tuh kalau ditanya kamu pengen jadi apa, kata ibu saya kamu tuh selalu jawab pengen jadi guru. Pengen jadi Tapi guru. saya lupa tuh. Oke. Lupa punya keinginan itu. Nah, yang berikutnya sebetulnya yang sejauh saya ingat kalau ditanya pengen jadi apa dan sempat juga survei sekolahnya dan lain-lain, pertanian. Pertanian. Tapi keduanya nggak saya masukin. Oke. Jadi waktu lulus SMA saya malah keterimanya di kedokteran. Kalau pertanian, kenapa pengen pertanian? Kalau pertanian ini kayak gara-gara kalau di zaman saya ini ketahuan pasti bedanya zamannya saya sama El gitu ya. Karena di zaman saya televisi cuma ada TVRI. Oh iya ya, dan tiap jam 9 itu dunia dalam berita. Dan kalau sudah ada televisinya cuma TVRI itu ada itu yang kelompok pencapir penyuluh pertanian gitu ya. Jadi ada bagaimana proses membimbing masyarakat dalam bidang pertanian gitu ya. Saya ngeliat kayaknya itu satu profesi yang menyenangkan ya, membimbing masyarakat, mengajarkan pada masyarakat sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Oke. Seperti itu gitu. Baik ya, emang dari obrolan juga udah kelihatan ya Bu Dia tuh pengennya mau bawa manfaat terus ya buat masyarakat. Mantap deh, super duper ya. Kita ke makanan Bu ya. Nih, oke. Terima kasih ya, thank you buat sobat PKS ya. Bu Dia bukan mau ngasih makanan. Kita udah tanya makanan nih ya, kesukaan. Tapi sebenarnya kalau makanan kesukaan Bu Dia apa? Coklat. Coklat. Pantesan manis ya. Coklat ya. Oke ya. Kita akan kita akan kasih pilihan ya. Ibu pilih ya. Cilok atau cimol? Cilok. Cilok. Kenapa? Lebih duluan kenal cilok. Lebih duluan cilok. Oke ya. Ayam penyet apa ayam bakar? Ayam bakar. Ayam bakar ya. Soalnya ayam penyet mah lada. Oh, Ibu nggak suka Nggak terlalu pedes bisa ya? pedes. Oh iya, dan emang omongan Ibu tuh nggak bisa pedes ya. Baik bangetnya. Iya, terus ya. Oke, baik, teh manis atau kopi? Kopi. Kopi. Ibu suka ngopi? Suka. Oke, baiklah. Pantes ya ngobrol sama Ibu nggak ngantuk saya. dari dulu Bu? Oke. Iya, lumayan lama lah. Dari SMA. Oke, dari SMA. Seneng ya. Iya. Oke, baik. Film. Nah, film apa yang Ibu suka? Alah, itu pertanyaan bukan pilihan lagi ya? Ya, bukan, ini pertanyaan Bu. Tadi kelewat. pertanyaan. Film apa yang Ibu suka? Film apa? Ya selain Indonesia ya Bu ya, dan selain film-film sejarah Bu ya. Oh, gitu. Oke. Sound of Music. Sound of Music. Kenapa Bu? Itu legend banget itu film Sound of Music itu. Hei, kamu yang milenial tahu film ini? Emang ada apa sih Bu? Maksudnya kesan atau pesan dari film itu? Ya, pertama tentang mungkin nilai dalam keluarga ya gitu. Yang kedua sih memang karena saya senang pemandangannya dan itu terobsesi banget saya. Jadi ketika kemudian saya sempat ada di Jerman, saya berusaha untuk mendatangi tempat-tempat di mana Sound of Music itu diambil gitu. Oke. Kalau dulu tempat favorit Ibu ketika di Jerman di mana? Tempat favorit saya ketika di Jerman itu di Berlin yang pertama, yang kedua di daerah Bayern Selatan dekat ke arah pegunungan Alpen gitu. Oh gitu. Ini anak-anak juga suka ke Jerman ya. Jenderal Ahmad Sudirman, jalan maksudnya ya. Ahmad Sudirman nggak ada. Jalan Jenderal Sudirman, iya ya. Oke. Langsung ngegas nih pemirsa ya. Oke, tenang ya. Maghrib masih lama ya. Oke, baik. Bu Dia seneng nyanyi atau puisi? Halah, dua-duanya nggak bisa. Harus pilih Bu Dia. Aduh, nyanyi atau puisi ya? Ya gimana? Dua-duanya nggak bisa gitu. Tapi yang sukanya apa? Yang sukanya itu bercerita dan pidato. Atau itu jangan ditanya ya. Itu mah pasti lancar ya, bebas hambatan ya. Puisi atau nyanyi Bu?
bisa puisi kalau ada puisinya. Maksudnya tinggal dibacakan gitu ya. Oke. Tidak, jangan mengkreasikan puisi itu saya nggak bisa. Susah lah gitu. Kalau nyanyi bahaya. Tahu para repes di sekitar sini. Emang lagu favorit Budia apa sih? Lah ditanya dia lagu favorit. Iya, betul. Karena saya bosan Bu dengan pertanyaan minyak goreng. Kalau apa nih? Kalau yang kekinian sih lagu favorit saya itu saya lupa judul lagunya. Yang apa? Melukis Senja ya, yang Budi Doremi itu. Melukis Senja. Aduh. Coba gimana? Gimana sih? Kalau ada lagunya, kalau nggak ada lagunya mah bisa. Melukis Senja ya. Baik. Mas PKS. Ibu sekarang anaknya ada berapa Bu? Anak saya semuanya? Nggak ada anak saya sekarang mah. Ya saya punya beberapa anak asuh aja. Begitu. Masya. Oke, baik. Sudah dijawab ya Sobat PKS. Kenapa tiba-tiba jadi terdiam saya pemirsa? Oke, baik. Dulu ketemu sama bebeknya di mana Bu? Saya mau ke Senja ya, nanyanya sama kasih tahu ya. Kasih tahu dong Bu. Tapi Bu tiba-tiba ada biasanya telelelelele karena bilang kita gunung ya. Dulu ketemu mana sih Bu? Kalau ketemu sih pernah ketemu ya gitu. Kalau pernah ketemu itu tahun 86. Karena suami saya itu dia juga beasiswa, cuma saya beasiswa di Jerman, dia beasiswa di Belanda. Jadi lagi awal pernah tahu aja orangnya gitu. Nah terus pernah ketemu lagi sekitar tahun. Jadi ketemu awal tuh di mana Bu? Tadi itu? Masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Tapi saya juga nggak selewat aja gitu ya. Jadi belum ada benih-benih. Calon imamku gitu ya. Belum ada ya. Ya. Ketemu lagi 88. Saat pengajian. Kan kalau mahasiswa di Eropa kan suka ketemu gitu. Jadi suka ada pengajian yang gabungan lah gitu ya. Mahasiswa Jerman, Belanda gitu seperti itu. Jadi ketemu tahu itu namanya gitu ya. Dia juga tahu saya gitu seperti itu. Udah sih gitu. Berikutnya lagi saya sama ustadz saya ditanya gitu. Mau nikah nggak gitu kan, terus saya bilang emang udah calonnya, ada siapa, dimunculin lah namanya gitu ya. Terus udah gitu diistiqorohkan, ya udah dijalanin aja gitu. Jadi tahun 91 saya nikah. Jadi saat masih kuliah nikah? Saat masih kuliah nikah tahun 91. Jadi suami saya orang Surabaya, saya orang Bandung. Jadi kita di sana, terus kemudian pulang ke Indonesia. Pernikahan balik lagi ke sana, beliau di Belanda, saya di Jerman. Tips long distance marriage atau pernikahan jarak jauh dari seorang Ibu Diah Numitasari, bagaimana Bu? Ya, tips sederhana harus banyak komunikasi. Selain itu Bu ya. Ya tentunya kalau saya ya kembali kepada niat nikahnya ya. Nah, kembali kepada niat nikahnya, ya sederhananya gini lah ya. Jangankan orang nikah, kita bersaudara saja harus karena Allah. Nah, bersaudara karena Allah itu adalah ketika kita masing-masing sama-sama menitipkannya pada Allah. Itu kalau kita sama-sama bersaudara aja kan begitu. Nah, jadi dalam pernikahan juga yang pertama jelas itu ya harus intens komunikasi gitu, karena biar bagaimanapun kan bagian dari membangun kelekatan tadi adalah dengan komunikasi. Lalu kami tidak pernah nuntut misalnya suami yang harus setiap berapa minggu sekali datang atau gimana, enggak. Siapa aja yang punya kesempatan, peluangan, saya ke tempat suami saya atau suami saya ke tempat saya gitu. Jadi itu kita nggak terlalu ngotot-ngotot ini yang harus begini, itu yang begitu. Lalu dia berusaha memiliki banyak kegiatan bareng lah gitu. Jadi aktivitas bareng. Jadi pada saat kita punya waktu ini. Masya Allah, mantap ya. Kita punya waktu 5 menit lagi Bu. Udah nggak kerasa nih ya, udah mudahan. Seru banget soalnya. Bu, pengen dong ngomong bahasa Jerman Bu.
Oke, bahasa yang boleh ya. Selain Guten Morgen. Ibu Dia ya, berarti ya. Oke, kita dengerin Ibu Dia. Apa ya? Pengennya kalimatnya apa lah? Biar saya Boleh, terjemahin kalimat kira-kiranya. motivasi boleh. Harus Kalimat, disiplin tadi jagain motivasi buat ini ya. anak-anak muda nih. Das Leben ist wie eine Achterbahn. Sie führt uns äh, hoch und ke bawah. Jadi hidup itu seperti jet coaster. Oke. Kadang membuat kita naik ke atas, kadang membuat kita turun dengan cepat ke bawah gitu ya. Kadang kita ini kadang-kadang dari gerakannya itu Druck uns auf die Scheibe, jadi menekan kita ke samping sedemikian rupa gitu ya. Kadang-kadang kita juga mendapatkan keringanan-keringanan dalam kehidupan. Tepuk tangan dong. Itu dia. Oke. Dan 3 pertanyaan terakhir ini Ibu memberi Banyak banget pertanyaannya dari tadi. komentar tentang sosok-sosok orang yang saya sebutkan. Oke, ya, baik. 3 atau 5 kata boleh ya. Oke, Ibu Lydia Hanifah. Komentar tentang Ibu Lydia Hanifah. Ya. Tekun, Oke. serius. Maksudnya kalau diberi amanah beliau akan sangat serius. Bukan budayawan, senang terhadap budaya, orang yang senang terhadap budaya. Oke. Tanggapan Ibu, seorang sosok Gun Gunawan MSI. Senyum, senyum aja, kalem, cocok jadi bupati. Oke, baik ya. Ustadz Jajang, Pak Jajang. Pak Jajang mana? Ya, insya Allah. Pak Jajang pekerja keras, kemudian merakyat, apalagi ya, pantang menyerah. Oke. Baik. Dan 3 sosok lagi. Banyak. Iya betul Bu. Seperti apakah ya sosok yang berkerudung hitam di sana yang sedang memakai tas ya yang selalu menemani Ibu yang berkacamata itu? Apa ya? Kehela. Pembelajar. Coba Bu nama lengkapnya siapa Bu? Ana Mardiana. Oke. Ana Mardiana ya. Ya. Oke. Pembelajar. Apalagi ya? Saya menggambarkan ya. Rajinnya biasa udah berapa lama sih yang sama menemani Ibu? Baru berapa bulan ya? Berapa bulan ya? Baru berapa bulan gitu. Oke. Ya. Baik, sosok terakhir Sobat PKS nih detik-detik terakhir kebersamaan kita di Ngobras dan teman-teman kita semua ya. Oke, baik. Sosok kedua orang yang luar biasa bagi Ibu, Bapak Nuriata dan Ibu Siti Jubaidah. Oh, Pak Nuriata ayah saya. Beliau itu guru saya. Jadi kenapa saya senang traveling, saya senang sejarah. Saya itu terutama beliau itu dosen. Jadi dari bapak itu saya dibukakan pintu dunia. Yang bercita-cita saya pengen ke luar negeri, sekolah ke luar negeri, itu bapak saya. Orangnya kalem. Iya. Jadi kalau ribut sama ibu saya, kalau ibu saya lagi banyak ngomong tuh bapak mah diem. Sampai ibu saya udah selesai banyak ngomong, bapak tinggal nanya, "Atos?" jadi itu beliau itu bapak saya. Kalau ibu saya kalau kata orang Sunda mah naon ya, istri binangkit, bener-bener istri binangkit ibu saya itu. Bisa masak, bikin kue, jahit, terima orderan masak, terima orderan bikin kue, terima jahit, bisa potong rambut, pernah buka salon, pekerja sosial masyarakat, pernah jadi pekerja sosial masyarakat teladan tingkat nasional, jadi ngasuh yang orang jompo, panti asuhan dan lain-lain itu. Jadi
ibu saya itu menurut saya adalah sosok orang sosial yang luar biasa. Saya belajar banyak pada beliau tentang berbagi, tentang peduli kepada orang lain, tentang memperjuangkan masyarakat. Di 2 menit terakhir, pesan yang tidak bisa terakhir, pesan yang tidak bisa terlupakan dari tadi Bunda tercinta yang terus terngiang-ngiang, walaupun mungkin banyak ya, tapi mungkin ada 1-2 pesan yang tidak pernah dipegang terus diingat terus sampai sekarang oleh seorang Diah Nurbitasari. Apa ya? Ya soalnya kalau pesan memang banyak ya gitu ya, dari beliau gitu. Ya pada intinya pesan dari beliau itu jangan pernah menyanyiakan sebuah kepercayaan. Yang pernah menyanyikan. Jadi kalau orang sudah memberikan kepercayaan kepada kita itu jangan dikhianati, jangan disia-siakan. Jadi kita jaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya kalau buat saya dulu ketika kecil, orang tua saya percaya, misalnya saya boleh ikut aktivitas A, B, C dan lain-lain, tidak selalu ditanya kamu pergi kemana, dengan siapa. Saya diberi kepercayaan itu, tapi artinya tadi jangan disia-siakan kepercayaan itu. Sekarang juga dengan apalagi dengan amanah saya segala macam, ya kamu tuh dipercaya untuk begini-begini, ya jangan dikhianati kepercayaan. Masya Allah, luar biasa. Aduh, hebat banget ya. Bu Diah, hatur nuhun. Jazakallah khair sudah mampir di Ngobras ya teman-teman semuanya. Oke. Sehat-sehat sadayana. Luar biasa, kita senang banget lah kehadiran Bu Diah ya. Bawaannya adem aja ya. Lama-lama biar saya 5 watt ngantuk saya. Oke, sekali terima kasih semuanya yang sudah nonton Ngobras kami sore ini bersama Bu Diah yang luar biasa. Beliau sehat terus ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Elza Nadi, aku lupa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.